Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di part 1 ini. Sebelumnya mohon maaf untuk hari Jumat saya belum bisa mengisi tatap muka di Google Meet atau Zoom karena ada beberapa acara di hari Jumat yang nggak bisa saya tinggal. Jadi saya inisiatif untuk membuat video. Nanti saya akan kirimkan di drive, kalian juga bisa nonton berulang-ulang. Oke. Di sini yang pertama ini saya akan membahas mengenai tentang UTS kalian kemarin yang bilangan prima dan juga bilangan bulat. Nah, jadi saya akan bahas di bilangan prima dulu. Oke. Nah, di bilangan prima itu kalau nggak salah soalnya kayak gini. Ya. Buatlah algoritma dalam bentuk diagram alir pseudocode ya. Untuk permasalahannya itu mencari bilangan prima yang ada antara 0 sampai dengan n, dan n itu adalah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, nah ini jadi kalau saya lihat ini maksudnya ya, nanti di program itu bilangan prima kan ada banyak ya, ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ketika kita memasukkan angka 7, maka yang keluar hanya 2, 3, 5, dan 7. Nah, 11-nya nggak ikut karena yang kita inputkan n itu 7. Kalau kita inputkan 11, maka dia akan menampilkan angka 2, 3, 5, 7, 11. Selanjutnya nggak akan ditampilkan. Nah, dari sini kita sebenarnya kalau bikin flowchart ya, bikin diagram alir atau flowchart itu ada dua cara sebenarnya. Nah, cara yang paling umum digunakan itu adalah kita membuat flowchart sebelum melakukan pemrograman atau sebelum kita melakukan coding di kode blok atau di devc. Nah, tapi sifatnya dari flowchart itu secara garis besar atau tidak detail. Dari flowchart tersebut itu hanya menunjukkan secara garis besarnya aja. Tapi kalau kita membuat flowchart setelah coding atau setelah membuat program di kode blok, itu dia flowchartnya akan mengikuti apa yang sudah kita tulis di kode blok. Jadi dia lebih kompleks dan lebih detail, dan dibacanya pun lebih jelas. Tetapi jika flowchart yang digunakan sebelum mengcoding itu lebih cara garis besarnya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan flowchart sebelum melakukan pemrograman. Yang pertama itu kita harus tahu logikanya dari permasalahan itu kayak gimana, tahap-tahapannya itu kayak gimana. Nah, tahap-tahapan itu dia itu kan termasuk di termasuk di bagian flowchart ya, flowchart atau pseudocode ya. Jadi di bagian algoritma atau pseudocode ya. Jadi algoritma dan pseudocode itu sebenarnya hampir sama. Cuman bedanya kalau algoritma dia itu menggunakan bahasa manusia yang mudah dimengerti, tapi kalau pseudocode itu juga sama, cuman ada beberapa kata yang dia menggunakan bahasa C ya, digunakan seperti itu. Kemudian setelah kita membuat algoritma, baru kita membuat flowchart. Setelah kita membuat flowchart, baru kita membuat program. Nah, dari sini kan seharusnya kalau kita membuat flowchart sebelum melakukan program, desainer juga harus sedikit-sedikit paham mengenai kode-kode yang akan kita lakukan coding di kode blok. Nah, dari permasalahan ini kita bisa tangkap bahwa bilangan prima, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri ya. Misal angka 2 kan bisa dibagi 1. Juga 2 juga bisa dibagi dengan 2. Nah, itu hanya bisa dibagi 2 itu aja. Coba kalau 5
ya, 5 5 dibagi 1 dia bisa, 5 dibagi 5 dia juga bisa, dia 0, bakal 0. Nah, tapi kalau 5 dibagi 2 pasti ada sisa, 5 dibagi 3 pasti ada sisa, 5 dibagi 4 ada sisa. Nah, dari bentuk matematika seperti itu kita bisa buat algoritmanya. Oke. Jadi yang pertama ya, algoritma pertama kita deklarasikan dulu apa yang kita mau masukkan. Deklarasi definition awal, apa yang mau didefinisikan? Angka ya, kita beri angka dulu. Kemudian yang kedua kita masukkan angka tersebut ya, kita masukkan nilai ke angka. Oke, kemudian setelah masukkan nilai ke angka, nah di sini kan kita pengen kayak gitu ya tadi ya, masalahnya kalau kita inputkan 7 maka yang keluar 2, 3, 5, 7. Jadi dia bakal ngecek. Jadi programnya yang bisa kita bayangkan itu dia bakal menggunakan perulangan, yang dimana ketika dia perulangan 1, maka 1 itu dicek apakah dia bilangan prima atau tidak. Terus dia akan bakal perulangan 2, ketika 2 tersebut dicek itu bilangan prima atau tidak, terus kembali lagi ke perulangan yang ketiga sampai perulangan yang ke-7. Nah, ketika 7 udah selesai maka dia akan stop, dia nggak akan perulangan lagi. Nah, jadi ketika kita sudah masukkan nilai ke angka, maka kita akan masukkan perulangan di sini. Perulangan ya. Perulangan dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan nilai, sampai dengan angka. Oke, jadi dia akan berulang, dia akan ngecek 0 ini bilangan prima atau terus perulangan selanjutnya 1 ini apakah bilangan prima ya. Perulangan dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan angka. Oke. Terus dari perulangan terus di dalam perulangan tersebut, dicek. Nah, dicek di sini. Pengecekan. Nah, di pengecekan ini dia itu akan ngecek ya. Ketika dia kan bentuk matematikanya dia hanya bisa dibagi oleh maksudnya nggak ada sisa ketika dibagi dengan 1 atau dibagi dengan nilai sendiri. Jadi secara garis besarnya aja kita coba pengecekan apakah I itu kita pakai modulus ya untuk mengecek suatu pembagian ada sisa hasil bagi itu kita pakai modulus kalau di bahasa C ya. Pengecekan I ya, I modulus 1, pengecekan dia benar atau salah, dan I modulus I. Oke, jadi dia dicek modulus I modulus 1 itu ada sisanya, dan I modulus I itu apakah ada sisanya. Oke. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa tambahkan di sini, dan juga kita bisa nambahkan 3, dan I modulus ya, I modulus dengan 2, 3, 5, 7. Nah, ini buat ngecek apakah ini bilangan prima atau tidak. Nah, jika ini benar semua ya, jika I tidak sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, jadi pengecekan I modulus 1 dan I modulus I sama dengan 0 ya, ini harus 0 kan hasil kali bagi harus sama dengan 0, dan dicek apakah I modulus 2357. Kenapa 2357? Nah, ini bilangan prima yang pertama aku ambil. Nah, terus kemudian hasil dari ini ketika tidak sama dengan 0 maka dia benar ya. Dia benar akan menghasilkan bilangan prima. Oke.
Terus setelah dicek, ketika benar, maka cetak I di sini. Ketika salah, tidak akan mencetak. Nah, ketika salah tidak akan mencetak. Kemudian setelah itu baru selesai. Di sini dia akan berulang ya. Dia akan ngecek 0, ngecek 1, ngecek 2, ngecek 3, ngecek 4 sampai ngecek bilangan, masukkan ini perulangan sampai berapa. Misal 100 ya, berarti dia perulangan dari 0 sampai 99. Atau kalau mau dari 0 sampai 100 juga bisa. Oke, jadi dicek apakah I-nya itu ketika di modulus 1 dan di modulus angkanya sendiri itu dia nggak ada nggak ada sisa hasil bagi ya. Kemudian dicek 2357 ini juga tidak sama dengan 0. Nah, ketika benar dia akan cetak I ya. Kalau ketika salah dia tidak akan mencetak. Oke. Nah, kemudian baru dia perulangan terus sampai selesai. Nah, ini secara garis besar untuk bilangan prima itu seperti ini ya. Jadi langkah awalnya itu kita beri tatapan dan kita cari tahu matematikanya ini di mana dan dimasukkan di incorporate dan dikonversi ke dalam bahasa program, bahasa algoritma. Oke. Nah, setelah itu algoritma, kemudian kita bikin flowchartnya di sini. Jadi kalau kita bikin flowchart ya, kita bisa menggunakan draw.io semuanya. Di sini aku menggunakan ini aja. Nah, ini untuk start ya. Kemudian untuk start ya. Terus di sini definisi. Oke. Definisi menggunakan segi 6 di sini. Segi 6. Oke. Definisi kan. Dia pendefinisian ini awal, dia pendefinisian awal angka di sini. Kemudian masukkan nilai angka, berarti dia input di sini. Input dia menggunakan jajar genjang. Menggunakan dia benar jajar genjang. Input, kemudian dia perulangan. Nah, perulangan di sini ya, perulangan. Sini berarti perulangan dia menggunakan sama seperti ini perulangan. Oke. Dia perulangan ya. Kemudian setelah perulangan dia di dalam perulangan dia akan cek di sini if ya. Dia akan cek di sini. If menggunakan belah ketupat. Ya, dia akan cek di sini if ya, kemudian nah, di if nanti ada benar dan salah ya. Ketika salah saya taruh di sini aja. Jadi kalau salah dia akan mencetak. Nah, ketika dia benar dia akan juga mencetak. Nah, mencetak itu kan output ya, sama dengan input. Jadi simbolnya juga akan sama. Jadi ini untuk salah, copy, dan ini untuk yang benar. Oke. Tinggal di Oke, jadi start. Nah, setelah di start deklarasi ya, inisialisasi, kita tulis inisialisasi angka, dan ini ya, I-nya ini kan belum dijelaskan. Definisi awal angka I. Nah, inisialisasi angka dan I. Oke. Kemudian setelah diinisialisasi, maka kita input angka di sini. Input angka. Oke. Input angka.
kemudian di sini tulis for ulangan dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan angka. Ulangan dari i sampai i sama dengan angka. Nah, kemudian di sini akan masuk ke if, di sini akan masuk di if, dia dicek seperti ini. Saya akan dicek jika i modulus 1 dan i modulus i sama dengan 0 ya, dengan 0 dan dan i modulus 2, 3, 5, 7 dia tidak sama dengan 0, maka ketika benar ya, ketika benar dia akan ke sini, dia akan cetak i. Oke, jadi cetak i ya. Kemudian jika salah, nah tapi kan di sini jika salah dia akan mencetak ya, kalau salah dia tidak akan mencetak, sehingga ketika salah ini kita nggak usah beri simbol ya. Jadi dia input angka, dia akan berulang dari 0, dicek di sini, ketika salah dia nggak akan dicetak, ketika 1 dicek di sini salah nggak akan dicetak, 2 dicek di sini dia benar terus akan dicetak. Nah gitu terus sampai angka, sampai tulisan angka ini. Terus untuk panahnya ya, jadi sederhana, ini panah dari sini ke sini, oke. Terus tambah lagi dari sini, tambah lagi. Nah di sini perlu digaris bawah ya, jadi perulangan terus dia akan dicek di sini ya, akan dicek ya. Terus di sini ketika benar, jangan lupa di sini beri apa sih namanya, keterangan. Jadi ketika cetak itu dia benar yes atau benar. Oke. Kemudian setelah cetak i, dia akan kembali ke perulangan nih. Ya. Dia akan kembali ke perulangan.